Pagi, sekali lagi izinkan kami dari tim PSTI untuk menyampaikan review dari proses pembelajaran yang kemarin. Jadi bagaimana kita caranya mengajar daring menggunakan Zoom. Nah di sini pertama saya review sedikit. Ini kita harus melakukan persiapan. Persiapan itu terdiri atas yang pertama adalah install Zoom, kemudian register. Kalau misalnya ini tutorialnya ada 5 langkah. Pertama buka web browser, kemudian kita lalu klik Zoom, kemudian kita pilih versi terbaru, kemudian download dan install. Ini kemarin sudah kita lakukan. Kemudian kita lanjutkan dengan register. Register itu artinya adalah kita harus membuat account di Zoom. Nah, account yang kemarin yang kita buat itu tentu dengan menggunakan email aktif masing-masing Bapak Ibu sekalian. Setelah kita buat baru kita login. Nah, cara mudah loginnya adalah kita menggunakan login menggunakan Google, account Google. Kemudian sebelumnya kita harus tahu dulu fitur basic yang dari account Zoom itu kita bisa meeting dengan 100 orang. Kemudian yang kedua gratis 40 menit Pak. Jadi saya kira untuk mengajar di anak-anak SD kira-kira 40 menit secara daring itu sudah lebih dari cukup. Kemudian ada berikutnya ada kualitas suara yang sangat bagus dan gambarnya juga HD. Kemudian bisa sharing screen, kemudian bisa akses virtual background. Nah ini hanya tool saja, tidak terlalu penting. Virtual background itu artinya background Bapak Ibu tidak menampilkan, kalau saya menyalakan video tidak harus menampilkan belakang ini, tetap gunakan background yang lain. Kemudian bisa kita menjadwalkan, karena kita klik new meeting itu akan terjadwal. Jadi setiap kita mau mengajar, kita buat meetingnya, kemudian link dari meeting itu bisa kita bagikan ke anak-anak jauh hari sebelum proses pembelajaran. Itu. Kemudian kalau mau mulai meeting itu kita menggunakan pertama kita buka Zoom-nya, kemudian kita login, kemudian klik new meeting, kemudian kita share link-nya. Kalau pada saat itu belum kita share link-nya, kita share link. Setelah di share link ini bisa dilakukan lewat WA. Jadi ada 2 tool yang bisa kita gunakan di sini, satu Zoom, satu WA. WA-nya adalah untuk komunikasi, kita melakukan pembagian link dari proses pembelajaran kita. Nah, mungkin bisa saya contohkan di sini. Bisa saya contohkan, misalkan saya punya Zoom ini. Nah di sini kebetulan ini sudah login Bu. Jadi loginnya adalah, kalau belum loginnya itu pastinya posisinya seperti ini. Ketika kita buka, maka cara termudah kita login adalah Bapak Ibu sign in with Google. Jadi kalau sudah punya email Google-nya, tinggal sign in lewat Google saja. Pilih account email yang Bapak Ibu punya yang digunakan untuk mendaftar, kita klik. Tampaknya koneksi ya Pak. Tidak bisa. Ini ya koneksi yang Oke, koneksi saya. Nah, jadi tadi ada masalah koneksi. Nah, sekarang ketika kita klik sudah langsung bisa connect. Nah, ini muncul account saya. Kemudian untuk memulai kita klik new meetings. Kita klik new meetings ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih apakah aktifkan videonya atau tidak. Nah, sebaiknya karena Bapak Ibu sebagai pengajar,
mungkin bisa diaktifkan saja videonya karena kita mengajar dengan anak-anak. Kemudian kalau anak-anak itu bisa tidak diaktifkan videonya. Nah, ini contoh virtual background Bapak Ibu sekalian, itu bisa kita gunakan virtual background yang bisa kita cari sendiri. Yang dimaksud dengan share links itu adalah linknya itu ada di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tinggal Bapak Ibu copy misalkan. Nah, ini kalau saya punya WA gitu, kita buka WA kita di sini di komputer ini. Ini mohon maaf, ini belum connect WA-nya. Nah, nanti tinggal kita share ke grup mana gitu, ke grup itu tinggal kita paste di situ, kita paste, kemudian kita share. Nah, nanti anak-anak ketika mau mengikuti, nah misalkan saya share di sini adalah di grupnya kami di dosen PSTI ini ada grup informatika namanya, saya share di sini. Kemudian kalau kolega kami ingin join dengan meeting tadi, dia tinggal mengklik link ini, kemudian masuk. Tinggal sudah bisa masuk. Coba teman-teman ada yang bisa join. Nanti ketika join di sini, biasanya akan ada permintaan. Nah, ini kayak ini permintaan, tinggal Ibu admit saja. Kalau tidak mau kita ada proses admit ini, itu bisa di-set di sini Bapak Ibu sekalian. Di sini ada namanya enable waiting room. Nah, ini otomatis nanti semua yang masuk akan masuk dengan sendirinya. Ya. Nah, ini kalau yang belum, nah bisa kita join seperti ini. Nah, inilah proses pembelajaran yang sudah bisa kita share ke ke anak-anak. Jadi saya matikan saja biar tidak ini. Ke anak-anak, jadi proses pembelajaran ini sudah bisa langsung dilihat oleh anak-anak. Berikutnya kalau kita mau mulai pembelajaran tentu kita akan share screen Bapak Ibu ya. Kita punya slide gitu, kita share screen di sini. Saya share screen, saya ini share screen-nya. Nah, segala sesuatu yang ada di screen Bapak Ibu ini akan tershare ke halaman ke komputer anak-anak. Misalkan tadi saya menggunakan ini, saya share screen lagi. Nah ini akan tershare. Jadi di sini. Nah, ini akan tershare di sana. Ini akan semuanya tershare. Ini ke anak-anak, jadi semuanya apa yang kita sampaikan di sini itu bisa kita lakukan. Nah, inilah proses memulai pengajaran. Setelah kita misalkan menjelaskan, sekarang ketika pembelajaran itu Bapak Ibu bisa menggunakan tool dari PowerPoint-nya. Kalau mau pakai pen misalkan, saya bisa pakai Ctrl P di sini. Ctrl P, jadi di sini saya bisa coret-coret. Misalkan saya bilang anak-anak sekarang kita belajar A ditambah B gitu misalkan. Sama dengan C gitu. Bisa coret-coret gitu. Nah, ini coret-coretnya bisa pakai mouse Bapak Ibu sekalian. Bisa pakai mouse kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan mouse, itu tulisannya akan jadi bagus. Kalau saya kan tidak terbiasa nih, jadi tulisannya agak belepotan begini gitu. Kalau misalkan kita mau memberikan misalkan ini tulisan kita ini salah gitu, kita bisa hapus juga ini pakai Ctrl E. Nah, ini keluar penghapusnya, kita hapus. Mau balik lagi ke kontrol misalkan ke pen tadi ke fasilitas pulpen itu, kita tinggal Ctrl P. Dia akan bisa menjelaskan. Misalkan ini Ctrl L adalah untuk, nah ini misalkan apa? Bapak Ibu bisa menulis. Misalkan kalau memberikan contoh 5, ini untuk anak 5 ditambah, nah ini tulisannya kurang bagus, sama dengan 7. Nah, kalau Bapak Ibu punya pen, ini tulisannya akan lebih bagus, Bu. Kalau punya pen tab maksud saya. Ada satu tambahan alat, pen tab, itu tulisan ini akan sangat lebih bagus. Persis kayak tulisan tangan yang Bapak Ibu tulis di papan tulis. Kalau punya pen tab. Nah, kemudian kalau mau laser itu maksudnya adalah kayak PowerPoint, kayak ini Bapak Ibu sekalian. Nah, saya bisa kasih poin gitu. Itu adalah pakai Ctrl L. Nah, ini saya menekankan, ini loh yang kita gunakan. Itu Ctrl L. Kalau mau membalikkan lagi ya bisa kita gunakan Ctrl. Terserah mau pakai yang mana, mau Ctrl P atau Ctrl L. Nah, sekarang ke next. Nah, setelah
selesai misalkan meetingnya Bapak Ibu sekalian, nah proses selanjutnya adalah Zoom akan melakukan penyimpanan di data konversi videonya ke dalam video yang akan kita buat. Setelah itu baru kita upload ke YouTube. Untuk upload ke YouTube, Bapak Ibu buka file YouTube. Kalau Bapak Ibu sudah punya akunnya, maka akan muncul ini, model seperti ini. Ini kan akun saya sudah ada. Jadi tinggal masuk ke situ, kemudian kita klik di sini, kita klik channel Anda. Kemudian dilanjutkan dengan upload video. Upload video itu klik di sini. Kemudian kita ikuti seterusnya proses uploadnya, maka bisa setelah selesai linknya kita share ke anak-anak. Nah, ini isi nama video, deskripsinya. Setelah kita share link video itu kepada siswa. Nah, proses pembelajaran ini saya rekam Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya